Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Hari ini kita akan belajar kembali tentang aritmetika sosial. Kala itu sebelum pembelajaran ini kalian sudah menerapkan membuat proyek pembelajaran lintas mapel dengan tema digital marketing. Kalian dengan luar biasa sudah menerapkan teori ini mulai dari harga satuan sampai dengan diskon. Tidak hanya itu, kalian juga telah berhasil menerapkan ilmu yang lain bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik. Salah satunya meniru ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan belajar tentang bruto, tara, neto, kemudian dilanjutkan dengan pajak. Kita mulai dari bruto, tara, neto. Apa sih aplikasi bruto, tara, neto dalam kehidupan sehari-hari? Misal kalian membuka kemasan atau melihat kemasan, baik bungkus jajan atau bungkus sampo atau deterjen, kalian akan melihat neto. Apakah neto itu? Kita lihat deskripsi ini ya. Jadi ketika kalian melihat suatu kemasan suatu produk, baik itu untuk makanan atau sabun, bungkusnya itu dinamakan dengan tara. Berat bungkus itu sama dengan tara. Sedangkan isinya baik makanan atau produk yang di dalamnya, beratnya itu namanya neto atau berat bersih. Sedangkan kalau bungkusnya, berat bungkus dan berat bersih atau berat isinya itu baru dinamakan bruto atau berat kotor. Mudah kan? Nah, bagaimanakah cara menentukannya? Ini adalah kalkulator BTN atau bruto, tara, neto, dimana kalau kita mencari bruto itu sama dengan tara ditambah neto, atau kalau kita mencari tara sama dengan bruto dikurangi neto. Kalau kita mencari neto itu berarti bruto dikurangi tara. Sekarang pertanyaannya, antara bruto, tara, dan neto manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah bruto, karena bruto adalah berat keseluruhan, baik berat bungkus ditambah dengan berat isi. Selain itu, kita juga bisa mengaplikasikan untuk menentukan persentase. Kalau bruto, otomatis dia adalah 100% dikarenakan dia berat total antara berat kemasan dan berat isi. Di sini disajikan kalau misalnya kalian mencari tara, jika diketahui persentase tara dikali bruto, maka untuk menentukan tara tinggal mengalikan persentase tara kali bruto. Jika kalian disuguhi pertanyaan yang diketahui tara dan bruto, diminta untuk mencari persentase tara, maka untuk mencari persentase tara adalah tara per bruto kali 100%. Kalau disuruh mencari bruto padahal kalian hanya disuguhi tara sama persentase tara, maka untuk mencari bruto adalah tara dibagi persentase tara. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah untuk mencari persentase neto? Ya, tinggal taranya diganti neto ya. Persentase neto sama dengan neto dibagi bruto kali 100%. Coba kita aplikasikan dalam soal dalam bentuk tabel. Lengkapi isian berikut. Di sini yang pertama diketahui bruto 20 kg, neto 19 kg. Berarti tara, tinggal dilihat tara itu berat kemasan, berarti bruto dikurangi neto. 20 dikurangi 19 sama dengan 1 kilo. Gimana kalau disuruh mencari persentase tara? Maka tinggal tara per bruto 1 per 20 dikalikan 100%. 100 dibagi 25 kali 1, 5%. Nah, sekarang diketahui tara dengan persentase tara.
Kalian disuruh untuk mencari bruto dan neto. Tinggal dilihat di sini apa ya. Yang paling mudah mencari neto dulu kah atau bruto? Ya, kita mencari bruto terlebih dahulu. Tara dibagi persentase tara. 1 dibagi 1%. 1% adalah 1/100. 1 dibagi 1/100. Kalau dibagi pecahan maka jadi kali. 1/100 dibalik jadi 100/1. Jadinya adalah 100 kg. Sehingga mudah untuk mencari neto. Neto berarti bruto kurangi tara. 100 dikurangi 1 sama dengan 99 kg. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Pajak. Pajak dalam aritmatika sosial ini kita mempelajari 2 hal. Yang pertama pajak penghasilan, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kalian keseharian. PPN jika kalian berbelanja di suatu minimarket atau kalian membeli makanan di restoran ternama, pasti di ending struknya ada PPN. Apa itu PPN? PPN adalah pajak pertambahan nilai. Sedangkan PPH, jika kalian pernah melihat atau menemui istilah PPH, PPH merupakan pajak penghasilan. Bagaimanakah cara menghitungnya? Misal nih ada permasalahan. Pak Oga memperoleh gaji 4 juta rupiah sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 380.000 rupiah. Jika pajak penghasilan diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Oga per bulan? Nah, yang perlu kalian ketahui bagaimana cara menentukan PPH. Pertama, yang kalian ketahui mencari pajak ini seperti kalian mencari diskon. Tinggal mengalihkan persentase pajak dikalikan harga atau nilai sebelum dipajak. Berarti kalau di sini yang nggak kena pajak kan berarti 4 juta dikurangi 380.000. Setelah kita menemukan pajak, maka ketemulah yang namanya gaji bersih atau gaji yang diterima sama dengan gaji sebelum kena pajak dikurangi pajak. Yuk kita coba mengerjakan. Penghasilan kena pajak itu bukan 4 juta, tapi 4 juta dikurangi 380.000. Kenapa? Karena di sini 380.000 ini murni tidak kena pajak. Sehingga yang kena pajak adalah 3.620.000. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Pajak sama dengan persentase pajaknya 10%. 10/100 kali 3.620.000 sama dengan 362.000. Nah, sehingga gaji bersih Pak Oga adalah 3.620.000 dikurangi 362.000 ditambah dengan gaji yang tidak kena pajak, sehingga totalnya adalah 3.638.000 rupiah. Selanjutnya pajak pertambahan nilai. Diketahui harga televisi merek Iwow 24 inch yakni 1.400.000 rupiah, belum termasuk PPN 5%, sehingga ini belum dikenai PPN. Nah, kalau kita disuguhin seperti ini, pasti ketika kita membayar harganya tidak 1.400.000 tetapi 1.400.000 dikenakan PPN 5%. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 1 unit TV merek Iwow dengan kondisi seperti ini bagaimana ya? Nah, sama, kita menggunakan rumus pajak kembali. Persentase pajak dikalikan harga sebelum dipajak. 5% 5/100 kali 1.400.000 sama dengan ini ya,
1.400.000 dibagi 100, 14.000 kali 5 sama dengan 70.000. Setelah kita ketahui pajak dan harga sebelum kena pajak, maka harga setelah kena pajak sama dengan harga sebelum kena pajak ditambah dengan pajak. Nah, jadi sudah kelihatan ya perbedaannya. Kalau pajak penghasilan dikurangi di endingnya, kalau pajak pertambahan nilai, maka setelah kita menghitung pajak ditambahkan dengan nilai sebelum kena pajak, sehingga harga TV merek Iwow adalah 1.400.000 ditambah 70.000 sama dengan 1.470.000. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini aritmatika sosial, mulai dari tayangan sebelumnya sampai dengan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.